Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menilai peluang menang melawan Myanmar di laga pembuka Grup B Piala AFF 2024 masih ada. Meski timnya menurunkan skuad U22, sementara tim lawan menurunkan tim senior. Sintayong percaya diri dapat meraih kemenangan melawan Myanmar. Terlebih dari 3 pertemuan terakhir, skuad Garuda selalu menang atas Myanmar. 미얀마 팀은 일단 승인 대표팀 나오니까 아무래도 우리보다 더 좋은 팀이지 않을까 조심스럽게 생각하고 있고 그렇지만 우리가 조직이나 모든 것을 잘 만들어서 나가면 승산은 분명히 있을 것이다 생각합니다. Timnas Indonesia malam ini akan bertemu Myanmar di laga perdana Grup B Piala AFF 2024. Kami akan membahasnya bersama pengamat sepak bola, sudah ada Anton Sanjoyo. Selamat petang Bung Joy, ini kalau dilihat pertandingan malam nanti didominasi pemain muda. Akan seperti apa taktik yang akan digulirkan oleh Sintayong? Ya, kalau buat saya masih tanda tanya ya, karena memang kalau dilihat dari susunan atau roster pemain yang dipanggil ini ya, dari U22 ini ya udah paling bagus. Sebagian besar mereka malah sudah dilatih Sintayong pada umur 18. Ada juga beberapa pemain yang disiapkan untuk Piala Dunia U20. Lalu ditambah beberapa pemain senior yang sudah malang melintang di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Jadi memang ini masih gado-gado banget dan saya sebetulnya menunggu apa yang akan terjadi pada tim yang menurut saya memang kan kumpulnya secara bareng lalu tanding kompetitif kan jarang gitu loh. Nah, cuma kan Sintayong punya pengalaman untuk memadukan tim yang jarang kumpul bareng. Kalau kita lihat di kualifikasi Piala Dunia kan tim dia juga jarang kumpul bareng. Tapi dia terakhir memetik kemenangan lawan Arab Saudi. Jadi dia punya kemampuan untuk memblending pemain-pemain yang jarang kumpul gitu. Nah, mudah-mudahan ya meskipun saya juga kritik dipanggilnya pemain-pemain yang sudah memperkuat tim senior, mudah-mudahan mereka bisa menjadi mentor. Karena pengalaman mereka lebih banyak daripada Arkan Kakak misalnya dibanding Robbie Darwish. Itu mereka akan menjadi panutan lah di lapangan. Tapi kalau dari formasi sendiri nanti Sintayong akan menurunkan ataupun menggunakan formasi apa dan penyerangnya yang akan diturunkan siapa-siapa saja nih Bung Joy? Nah, kalau formasi kesenangannya Sintayong kan sebetulnya formasi yang sangat ofensif 3-4-2-1 atau 3-4-3 gitu loh. Tapi menghadapi Myanmar, tim senior yang sudah kumpul bersama juga lama, rasanya sih Sintayong akan menempatkan 5 back yang bisa bergerak menjadi 3 back dengan 3 gelandang, 2 penyerang sayap dan 1 penyerang ujung tombak. Nah, ini yang masih akan menjadi tanda tanya karena Rafael Struijk kan baru saja bergabung. Sementara yang paling siap barangkali Hoki Caraka di sektor striker untuk nomor punggung 9 ya. Tapi kalau misalnya di belakangnya ada Marcelino Ferdinand, di sayap kanan ada Asnawi atau ada Pratama Arhan, saya rasa sih di sisi kiri ya, saya rasa sih kekuatan Indonesia cukup bagus lah ya untuk melawan Myanmar yang dalam 10 pertemuan terakhir kan memang nggak bagus rekornya melawan Indonesia. Mereka 5 kali kalah, tapi yang dihadapi adalah Indonesia senior, itu persoalannya. Nah, ini kalau nanti malam seperti apa nih? Kalau memang Indonesia tidak pernah kalah, tapi di sisi lain saat itu tidak pernah kalah ketika melawan senior. Ini keyakinan pemain untuk bisa maksimal akan seperti apa, Bung Joy? Saya rasa dengan tidak terlalu jauhnya umur mereka ya, bahkan kan yang tim yang sudah memperkuat senior pun umurnya nggak jauh. Bahkan Marcelino baru 21 tahun kalau nggak salah. Jadi sebetulnya secara umur mereka hampir sama. Jadi mudah-mudahan sih confidence-nya naik ya. Karena kalau Marcelino bisa memperkuat tim senior, kenapa yang lain tidak gitu. Nah, ini kan membuat mereka akan percaya diri. Menghadapi tuan rumah saya rasa sih tidak terlalu masalah ya, kecuali barangkali pemain-pemain yang jarang tampil di event internasional. Kalau Marcelino, Pratama Arhan, Struijk, Asnawi, mereka sudah sangat pengalaman, nggak ada masalah lah ya. Mudah-mudahan 4 pemain senior itu yang sudah bergabung bisa menjadi pendorong ya, bisa membawa dalam tanda kutip adik-adiknya ke level permainan yang lebih baik. Oke, tapi kalau dilihat dari kekuatan Myanmar, karena banyaknya pemain senior Myanmar yang diturunkan, apa saja yang harus diwaspadai, Bung Joy?
Saya rasa sih kalau dari sisi kecepatan dari dulu kan Myanmar ini mirip-mirip Vietnam lah, gitu ya. Mhm. Mereka juga skillful dan kalau mereka tanding di depan publiknya sendiri memang beringas. Nah ini yang harus diwaspadai. Mereka juga bermainnya agak keras supaya tidak terpancing lah terutama pemain-pemain muda. Karena sebetulnya skema permainan Sintayong itu kan skema yang mengalir. Nah, kalau mereka bermain dengan emosional karena diganggu atau lawan bermain keras, ritmenya terganggu. Hmm. Nah, ritmenya terganggu ini yang bisa membuat perencanaan permainan dari awal itu akan gagal. Nah, ini yang saya khawatirkan Indonesia jangan sampai terpancing oleh emosi pemain-pemain Myanmar yang menurut saya karakternya hampir sama dengan pemain Vietnam. Mereka agak tricky juga ya Oke. dalam permainan. Jadi itu yang harus diwaspadai Mhm. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Baik, terima kasih Bung Anton Sanjoyo sudah memberikan perspektifnya di Kompas Petang hari ini. Selamat sore Bung Joy. Selamat sore, terima kasih.